Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa man tabi'ana ila yaumil. Puji syukur kepada Allah, selawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di TV IAIN Parepare. Tepatnya sebuah kegiatan yang diinisiasi oleh Humas IAIN Parepare di dalam mengaktualisasikan visi akulturasi budaya dan Islam. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, sebuah kehormatan dan kesyukuran hari ini kami kedatangan tamu, salah satu dosen sekaligus spirit di IAIN Parepare. Beliau adalah Dr. Zainal Said MH. Selamat datang Ustaz. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Beliau merupakan dosen Fakultas Syariah dan Hukum Islam, sekaligus mengemban amanah selaku Kepala Pusat LP2M IAIN Parepare. Nah, pada hari ini di podcast Ada Topan Rita Corong Moderasi Beragama IAIN Parepare, beliau akan membawakan tema terkait tentang konsep wasatiyah dalam Islam dan relevansinya dengan 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekira hari ini materi sangat enak dan memang materi yang memang sangat naik daun hari ini, Ustaz. Iya. Bagaimana kita melihat kalau di Taliban ya hari ini lagi ribut-ribut dengan relevansi terkait tentang ideologi negaranya, sedangkan kita masih bersikukuh di 4 pilar kebangsaan kita ini. Nah, sebelum kita jauh menyerahkan kepada Ustadz dalam hal ini membawakan materi terkait tentang yang disampaikan tadi, saya akan membacakan riwayat pendidikan beliau. S1 beliau diselesaikan di IAIN Alauddin Makassar dengan prodi perbandingan mazhab hukum. Kemudian beliau melanjutkan di UMI, Universitas Muslim Indonesia, juga tepatnya di Makassar, dengan konsentrasi hukum ekonomi. Selanjutnya diselesaikan di S3 beliau, gelar doktor diperoleh dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tepatnya juga di perbandingan hukum ekonomi atau konsentrasi hukum ekonomi. Baik, tanpa berpanjang lebar, kepada Ustadz dengan ini kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, wala haula wala quwwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita sempat bersama-sama dalam suatu acara, yakni ada Topan Rita. Selawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliaulah yang memberikan pencerahan kepada kita semua. Bapak moderator dan para teman-teman yang sempat menyaksikan atau tergabung dalam rangkaian acara ini, saya mengucapkan terima kasih dulu kepada yang punya hajatan ya istilahnya, yang punya rumah ini kita diundang untuk bersilaturahmi, bertukar gagasan, bertukar pikiran terkait dengan bagaimana keindonesiaan kita pada hari ini dan insya Allah ke depannya. Alhamdulillah saya diberi amanah oleh Pak Humas itu, di undangan itu tertera tentang Islam tadi ya, dengan relevansinya dengan 4 pilar kebangsaan kita. Nah, mungkin yang pertama saya ingin sampaikan bahwa kalau menurut
bahasa dari ini yang disampaikan oleh Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional kita. Ini disampaikan langsung oleh Pak Anhar Gonggong. Itu menegaskan bahwa istilah 4 pilar kebangsaan ini mungkin perlu disesuaikan. Jadi yang dipakai di Lemhanas itu adalah 4 konsensus dasar. Nah, karena ini merupakan kesepakatan bersama oleh seluruh warga negara Indonesia pada saat itu, yang dimotori oleh Pandim Padar kita. Jadi kalau pilar katanya itu, pilar itu kan hanya menempel, hanya menempel. Jadi dia bukan penopang utama. Nah, makanya Pak Anhar Gonggong berpikir, wah ini karena ini adalah dasar, betul, dia adalah penopang, betul, ini yang menopang negara Republik Indonesia. Nah, makanya yang disepakati kemarin itu yang menjadi bahasa yang ada di Lemhanas itu yang disampaikan Anhar Gonggong adalah 4 konsensus dasar negara. Jadi bukan lagi 4 pilar kebangsaan. Sekarang 4 konsensus dasar kebangsaan. Nah, itu tadi ya yang disampaikan, ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 1945, ada NKRI, ada kebinekaan. Nah, ini yang menjadi konsensus dasar kebangsaan kita. Nah, dari konsensus dasar ini saya mungkin akan mengantar kita menyampaikan beberapa pokok-pokok pikiran terkait dengan 4 konsensus dasar tersebut dan bagaimana dalam wajah Islam sebenarnya 4 konsensus dasar itu. Jadi yang pertama kita lihat di sini adalah Pancasila. Jadi ya kita tahu bersama bagaimana proses panjang yang dilalui oleh perumusan Pancasila itu, bagaimana perdebatannya, bagaimana mengakomodir pandangan-pandangan, nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat kita pada saat itu. Mulai dari salah satu penggagasnya itu adalah Soekarno itu sendiri. Kemudian dari situ kita lihat termasuk sebenarnya yang kadang dipertanyakan kenapa harus burung Garuda Pancasila kan sebagai lambang negara kita, sebagai perisai yang ada di Garuda itu ya sebagai 5 sila itu, Pancasila itu sendiri. Nah, ini sedikit informasi bahwa ternyata lambang Garuda ini suatu kendaraan dewa pada saat itu yang dipakai oleh Hindu kalau tidak salah ya, Brahma. Nah, ini yang mirip elang. Nah, Soekarno berpandangan kalau kita membuat negara ini tidak ada lambangnya bagaimana? Ini merupakan pandangan dari Soekarno. Nah, ditunjuklah tim untuk kalau tidak salah tahun 1950 ya, itu dibentuk tim untuk disayembarakan. Disayembarakan ini lambang Garuda ini sebagai lambang negara. Di situ yang sebagai pemenangnya dari Pontianak kalau tidak salah, Palangkaraya, Sultan Hamid kedua. Nah, ini yang sebagai pemenang. Cuman ya kemarin pertanyaan Soekarno kenapa kepalanya ini, karena lambang negara Amerika juga hampir sama dengan kita, Garuda juga. Cuman bedanya dia di kepalanya itu tidak ada jambul. Nah, makanya Soekarno berpikir, wah jangan-jangan kita dikira plagiasi dari Amerika ini. Nah, itu dari makanya ada jambul-jambul di situ. Nah, di pertama konsensus dasar ini dari 4 itu Pancasila itu ada
nilai-nilai yang terkandung di dalamnya eh, di Pancasila itu sendiri. Ini ada 5 nilai sebenarnya di dalam. Yang pertama adalah nilai religius, kemudian nilai kekeluargaan, kemudian ada nilai keselarasan, ada kerakyatan, dan kelima itu adalah nilai keadilan. Jadi ini nilai dasar nilai-nilai kebangsaan yang terkandung sebenarnya dalam Pancasila kita. Jadi kalau kita melihat tadi ada nilai religius, ada nilai kekeluargaan, ada nilai keselarasan, ada nilai kerakyatan dan keadilan. Nah ini sebenarnya kalau warga negara kita mau menerapkan atau melakukan apa kandungan nilai-nilai itu, ya saya pikir ini luar biasa kondisi negara kita ya. Tetapi ya negara kita adalah negara majemuk, heterogen. Itu suku itu 720 Pak Ustaz di Indonesia ini. Belum lagi pulaunya, iya, budayanya. Itu baru suku. Bahasa kita saja sudah 524 jenis bahasa di Indonesia ini. Ini luar biasa kekayaan kita. Jadi nilai-nilai inilah yang coba dirangkum di nilai-nilai kebangsaan Pancasila itu, terutama yang religius itu tadi. Jadi ketuhanan yang Maha Esa ini ya semuanya merangkum agama-agama yang ada di negara kita, termasuk aliran kepercayaan. Karena yang mungkin aliran-aliran kepercayaan kemudian masuk Hindu dan Buddha ya, kalau tidak keliru. Islam baru masuk ke 17. Kalau Hindu kan itu 13 sudah ada di Indonesia, abad ke-13. Nah ini pertentangannya memang, perdebatannya termasuk yang Piagam Madinah itu sampai-sampai nuansa politisnya dipertentangkan seperti apa. Karena ada yang menyatakan kenapa bisa berubah umpama 7 kata itu di sila Pancasila. Piagam Jakarta ya. Iya, Piagam Jakarta itu. Jadi pada titik terakhir itu ada konsensus. Ini untuk menjaga keutuhan Republik Indonesia. Baik. Jadi ya di sila pertama itu diberikan kebebasan kita untuk menjalankan sesuai dengan agama masing-masing dan kepercayaan masing-masing. Karena ya bangsa ini kan hasil perjuangan kita bersama, hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Kemudian nilai kekeluargaan ini ya sebenarnya juga sudah tertanam dari awal dari budaya-budaya yang ada di Indonesia ini, termasuk gotong royongnya itu, kekeluargaannya, kebersamaannya. Ini semua terkandung dalam nilai-nilai kebangsaan Pancasila. Jadi kekeluargaan di sini yang dimaksud adalah kebersamaan kita dalam mendirikan, menjaga, membangun bangsa ini. Karena yang lahir duluan itu adalah bangsa dulu, baru negara. Jadi bangsa ini, kenapa kita harus berbangsa? Karena ada sekelompok orang yang memiliki cita-cita bersama, memiliki tujuan bersama di situ. Nah, disitulah kita berbangsa. Nah, setelah itu kan baru kita bernegara. Jadi dari zaman kerajaan penjajahan kita masih berbangsa. Baik. Masih berbangsa. Nanti setelah merdeka baru kita bernegara. Makanya ada beberapa asumsi mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tidak pernah dijajah. Ya. Yang pernah dijajah itu bangsa kita sebenarnya. Ya, bangsa Indonesia. Baik. Jadi dari situ kita dibangun nilai-nilai itu, rasa
kekeluargaan itu tadi, rasa kebersamaan itu, karena ya kita sama-sama penderitaan, nah makanya yang 350 tahun itu ternyata itu ada pelajaran berharga di sana dari proses itu, karena Belanda kan sempat menciptakan mendirikan sekolah namanya Stopia yang di Batavia itu. Betul. Itu awal pendirian. Jadi banyak pemuda-pemuda Indonesia pada saat itu memanfaatkan untuk sekolah, mengecam pendidikan di situ, di Stopia itu, walaupun ada juga yang keluar sebenarnya, tapi tonggak awalnya di situ. Baik. Di situ. Kemudian setelah itu kan lahir pergerakan. Jadi awal pergerakan ada di situ. Baik. 1908 itu yang Budi Utomo kan, Ya. nah yang dipelopori oleh Dr. Sutomo. Nah di situ sebenarnya disitulah awal kita untuk merancang ini negara sebenarnya, berbangsa dan bernegara. Nah di situ banyak lahirlah istilah kemarin kita bisa dengar Jong Japa itu apa dan segala macam, itu sudah bermunculan ada organisasi kepemudaan, ada NU, ada Muhammadiyah pada saat itu lahir yang 26 ya. 26 ada Muhammadiyah 24 MI NU 26 itu sudah berdiri, ada Serikat Islam yang lebih dulu malah. Iya. Nah itu berkembang bernegara pergerakan itu kemudian membicarakan bagaimana bangsa ini ke depan. Nah itu sampai lahir ada kongres pertama pemuda kan di Eropa, Belanda kalau tidak salah 1925 itu. Nah baru di 1928 itu baru kongres kedua. Nah disitulah karena adanya tadi berbagai potensi pemuda di Indonesia, pergerakan itu disatukan dalam Kongres Pemuda Indonesia yang di Sumpah Pemuda itu. Baik. Nah itu jadi sebenarnya ada juga hikmah di balik itu semua sebenarnya. Nah disitulah makanya saya bilang ini kekeluargaan kita ini luar biasa. Kemudian yang ketiga di sini ada keselarasan. Nah keselarasan ini yang harus kita jaga dan bangun bersama sebagai nilai-nilai kebangsaan dari dalam Pancasila itu. Jadi ada keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya. Jangan merasa bahwa orang Sumatera yang lebih berhak, ya kan? Menjaga bangsa ini. Orang Sumatera yang punya andil yang lebih besar, orang Jawa tidak. Ini kita ada keselarasan semua dalam kebangsaan atau dalam negara kita dari sisi nilai Pancasilanya. Kerakyatan ini ya tentunya kita lihat bahwa semua hasil perjuangan ini ya berkat rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Jadi makanya Soekarno sempat membahasakan dalam salah satu pidatonya itu di tahun 1950 bahwa kita ini mendirikan bangsa, negara, semua untuk semua. Semua untuk semua. Kemudian semua untuk satu. Kemudian satu untuk semua. Nah, ini agar bangsa dan negara Indonesia ini tetap kokoh katanya. Itu salah satu petikan pidato beliau di tahun 1950. Jadi tidak ada bahwa ini milik satu kelompok, milik satu golongan. Itu bangsa ini tidak dibangun seperti itu. Ini semua untuk semua, semua untuk satu untuk semua, bukan untuk satu golongan atau satu kelompok. Nah ini nilai-nilai kerakyatan yang ada di dalam Pancasila. Kemudian nilai keadilan. Nah ini memang keadilan ini ya sangat rentang, tapi Pancasila sudah menekankan ke kita
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi nilai-nilai keadilan ini memang walaupun masih kita masih memupuk, kita masih harus melihat bersama bagaimana kualitas keadilan kita di negara ini. Ya. Sepertinya masih ada masih ada pemisah sebagian jauh antara dari kondisi kebangsaan kita hari ini. Saya tempat menangkap tadi 5 pilar di Pancasila itu sendiri, 5 nilai tadi itu, Ustaz. Sekira kita kemudian kalau mau relevansikan tentang konsep Islam itu sendiri, ini khusus starting point dari Pancasila ya, Ustaz. Nanti kalau Ustaz mau melanjutkan, silakan terkait tentang 3 pilar lagi. Tetapi yang saya tangkap tadi, pertanyaan kemudian yang timbul, Ustaz, bagaimana dengan relevansi terkait tentang Pancasila itu sendiri tadi. Di 5 nilai, kemudian ketika kita bicara tentang Islam di Indonesia, memandang itu seperti apa, Ustaz? Jadi sebenarnya kalau kita melihat secara garis besarnya ya, kalau ini kan yang Islam wasatiyah ya. Betul Ustaz. Karena ya Al-Quran juga kan menekankan itu semua kalau saya. Betul. Jadi tidak ada kebanggaan kita untuk mempublikasikan diri sebagai yang terbaik sebenarnya. Kalau lihat konsep dasarnya Islam itu kan damai, keadilan. Jadi wasatiyahnya ini ya pertengahan kan, kita tidak boleh berlebihan. Cuman ya memang dalam konsep itu kan sekarang yang lebih vulgar sekarang ini kan moderat itu ya. Jadi Muslim moderat, betul. Agama yang moderat. Cuman persoalannya kan ya perspektifnya orang itu kan berbeda. Islam Nusantara lah dan segala macamnya kan. Cuman ya perspektifnya orang berbeda-beda. Umpama kayak Barat melihat Islam itu seperti apa kira-kira. Tentu perspektifnya lain. Kalau umpama Islam yang mendukung dinamika kehidupannya, pergerakannya, perkembangannya, pasti dia bilang wah itu Islam moderat. Karena dia mendukung dia umpama. Atau mengiyakan apa yang dilakukan Barat, terlepas apakah itu sesuai dengan nilai-nilai Islam atau tidak. Ini yang memang juga menjadi perdebatan sebenarnya yang akhir-akhir ini. Apakah Muslim moderat itu yang kita maksud yang lengkap sorbannya, pakaiannya apa dan segala macam, stylenya ini. Tapi kalau saya ya sederhana saja melihat Islam moderat itu atau agama yang moderat itu ya selama kita tidak saling merugikan. Silakan melihat bahwa apakah benar-benar agama itu damai. Nah ini yang perlu kita buktikan. Artinya kan banyak dari kalangan kita, bahkan dari umat kita sendiri, warga kita sendiri, saudara kita sendiri, di saat dia mengedepankan Islam moderat, Muslim moderat itu, tetapi ternyata nilai-nilai perilaku kehidupannya tidak moderat. Iya, tidak moderat. Ini yang kadang-kala saya sorot, saya potret dari luar. Wah, ini juga sebenarnya perdebatannya di situ. Sama kalau ini baru-baru kalau kita lihat 30 September 1 Oktober ini kan selalu diangkat PKI. Ya. Nah, jangan-jangan ya mungkin orangnya tidak ada, tapi motif ya perilakunya itu kita yang kerjakan sendiri. Ya kan, memaksakan kehendak, ya kan. Betul. Suka kekerasan kan PKI seperti itu kan. Iya. Kekerasan. Jadi, PKI secara lembaga telah tiada, tetapi secara ideologi bisa saja. Betul. Bisa saja masih merebak di masyarakat kita, dan kita bisa lihat wajah-wajah perilaku kita keseharian menanggapi fenomena atau merespon dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara kita.
beberapa kejadian kan kita bisa lihat dengan ditunjukkannya perilaku kekerasan itu. Nah, padahal kan kalau kita mau merujuk ke itu tadi Islam moderat atau agama moderat atau Muslim moderatnya itu tadi, ya saya pikir ini kita sudah berlebihan juga sebenarnya. Baik. Jadi kalau saya ya sederhana itu tadi, ya bagaimana kita berbuat baik antara sesama. Baik. Apakah itu dari sisi kemanusiaan maupun dari sisi lingkungan. Alam sekitar kita. Berarti kuncinya tadi atau nilainya terdapat pada posisi bahwa bagaimana kita baik kepada lingkungan kita, sesama manusia, bahkan kepada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk yang pertama Ustadz saya kira sudah dijawab terkait tentang pertanyaan tadi. Nah, ada yang menarik tadi Ustadz, yang Ustadz bahas sampai pada wilayah moderat ini. Memang kita kadang realitasnya sampai ada yang mengaku bahwa dialah yang paling moderat. Nah, kalau kita bawa kembali ke 4 pilar yang menjadi tema kita hari ini, Ustaz. Esensi dari kalau tadi moderat itu dalam pandangan Islam bernilai baik, kalau kita melihat secara sejarah misalnya di 4 pilar ini, taruhlah misalnya kalau kita masuk di tadi sudah di Pancasila, di Undang-Undang Dasar sendiri, ketika kita melihat konsep daripada moderat itu seharusnya dia seperti apa? Ya, oke. Baik, ini menarik ini ya. Kemudian ya kita lihat konsensus dasar kedua dalam Undang-Undang Dasar. Betul. Nah, jadi dari Undang-Undang Dasar ini itu ada juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Di situ ada 3 nilai utama ya, nilai utama yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar ini. Yang pertama adalah demokrasi. Itu nilai dasar dari kandungan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar. Yang pertama nilai demokrasi, kemudian yang kedua itu adalah kesamaan derajat. Nah, kesamaan derajat. Kemudian yang ketiga adalah ketaatan hukum. Baik. Nah, dari nilai ini kalau kita lihat ini saya melihatnya luar biasa sekali ini sebenarnya negara kita. Yang pertama demokrasi, ya kan? Demokrasi itu kan ya intinya harus bermusyawarah. Saya teringat kalau ini ya waktu perintah sholat ini kan berapa kali ya, Rasulullah bolak-balik kan? Itu kan dikomunikasikan, dimusyawarahkan, ya kan? Betul. Wah, ini mungkin kalau 50 umat saya mungkin tidak bisa membawanya kan, membangun mana itu. Artinya ya setiap problem kebangsaan kita saya pikir bisa diselesaikan dengan cara-cara damai. Tidak perlu kita tampilkan arogansi itu tadi, ada ya fanatisme lah. Pokoknya ya kalau bukan ini yang jadi presiden, wah ini saya tidak mau. Ini akan pisah dari republik ini. Wah, ini luar biasa ini. Kata-kata pertentangannya. Itu muncul semua kan. Padahal di sini sudah ada nilai-nilai demokrasi kita, ada demokrasi di Undang-Undang Dasar itu sangat menjamin kita untuk bermusyawarah, untuk membicarakan kemerdekaan juga kan dibicarakan. Baik. Jepang kan memberikan kemerdekaan setelah Belanda hengkang dari Indonesia. Itu kan Betul. Bicarakan, didiskusikan melalui konferensi. Ya. Nah, ini yang ada dalam Undang-Undang Dasar ya, Undang-Undang Dasar nilai demokrasi. Yang pertama, kedua kesamaan derajat. Nah itu tadi. Kenapa kita harus merasa lebih besar, lebih hebat, lebih oke lah dari warga negara yang lain? Padahal kita ini kan satu ibu kandung, ibu pertiwi kita kan. Betul. Wah ini kalau pejabat, wah tidak boleh ini. Orang miskin tidak boleh sakit katanya. Waduh ini luar biasa ini. BPJS. Iya kan BPJS, ya kan banyak ini. Betul. Fakta-fakta yang kita bisa lihat tuh. Ada bahkan kita ini di Parepare sendiri pernah ada fenomena kasus ini orang tuanya sudah gawat darurat,
pas itu masih diminta kakak, dimintain dan segala macam. Nah ini kan artinya ini orang kan darurat, butuh pertolongan cepat. Nah yang administratif itu kan bisa diselesaikan. Tapi kalau orang ini ya langsung saja telepon langsung masuk kan. Nah ini ada pernah salah seorang tokoh nasional kita sekaligus ya dia juga bapak bangsa kita yang dituakan saat ini. Itu kalau kita mau pikir dia punya kuasa di situ, tetapi dia mengikuti prosedur yang ada di salah satu rumah sakit di Indonesia pada saat itu. Saya lihat itu dengan tenang, dengan hikmat dia menunggu untuk mengikuti proses yang ada di rumah sakit untuk berobat. Padahal dia orang besar ini. Yang kalau seandainya tadi yang Ustaz contohkan tinggal telepon langsung masuk ini. Bisa. Bahkan dokternya saya bisa panggil ke rumah kalau dalam posisi itu. Tetapi dia dengan senang hati menunggu dan dia tidak memperkenalkan diri bahwa saya ini. Nah ini kan, ini saya bilang orang-orang seperti inilah yang dicari sebenarnya untuk kita hari ini. Artinya ya kita ini kan ada kesamaan derajat. Tidak boleh kita berlebihan itu tadi, menonjolkan diri dan segala macam kan. Apalagi kalau sudah sampai pada tingkat fanatisme itu tadi. Wah, ini saya tidak mau kalau bukan ini yang jadi gubernur, ini yang jadi presiden, ini yang jadi pemimpin. Wah, ini. Nah, kemudian yang ketiga dalam undang-undang yang di situ nilai utamanya adalah ketaatan hukum. Nah, ini yang penting memang ya ketaatan hukum kita, apalagi negara kita kan ya berdasarkan hukum ya. Ada hukum yang mengatur kita. Apakah itu orang yang berkuasa ya dia harus taat hukum. Orang yang mau beroposisi pun harus taat hukum. Jadi dua-duanya harus. Kadang-kadang kan yang berkuasa merasa benar, atau kadang-kadang yang oposisi merasa pandangannya yang lebih pas di situ umpama. Nah persoalannya ini ada hukum yang mengatur kita. Jadi kalau saya ya mari kita sama-sama menggunakan nilai ketaatan hukum ini, sehingga ya dinamika proses hukum, kebangsaan bernegara dalam hukum itu sendiri bisa berjalan dengan baik. Ya. Sekira 3 poin tadi menjawab kita terkait tentang nilai kebangsaan dan keagamaan kita yang erat kaitannya tentang kehidupan kita sehari-hari yang diawali tadi dari demokrasi hingga pada ketaatan hukum. Nah, oleh karena itu mungkin kalau ada yang bertanya hari ini ataupun mempertanyakan esensi daripada Pancasila, Undang-Undang Dasar terkait tentang kebangsaan, saya kira itu perlu melihat podcast ini karena dengan ini mereka bisa memahami bahwa esensi dari Pancasila, Undang-Undang Dasar adalah sebuah sejarah panjang yang dibentuk oleh pemimpin-pemimpin kita terdahulu, bahkan untuk merekat kata daripada Sabang sampai Merauke ini. Nah, ini yang selanjutnya, Ustaz. Kalau kita mau tanyakan, kemarin kan sempat ribut Pancasila, undang-undang mau diganti. Ini kan buatan manusia. Kita ini orang Islam mayoritas. Kenapa sih tidak bikin sekalian konsep negara Islam? Sampai-sampai terbentuk namanya kemarin khilafah. Atau yang dimotori oleh teman-teman di HTI 212 berjilid-jilid. Sampai pada katanya syariah, hampir semua syariah. Pariwisata syariah misalnya, kurma syariah. Pokoknya ada nggak tahu syariah aja. Kalau tidak syariah nanti bukan Islam katanya. Sedangkan tadi Ustadz menekankan bahwa negara kita ini bukan hanya bicara tentang negara Islam, tetapi ada negara yang lain. Nah, kalau ditanya ini Ustadz, di tengah-tengah masyarakat khususnya teman-teman yang pare-pare sendiri memandang konsep itu terkait tentang khilafah misalnya, yang ingin membenturkan tentang ideologi kita yang sudah dari zaman dulu sampai berdarah-darah, itu mau ganti, itu bagaimana meresponnya Ustadz? Ya, baik. Ini juga menarik memang di akhir-akhir ini ya, vulgar terus dibahas masalah ini ya. Apalagi dekat-dekat 2024 ini. Iya betul.
gaunnya semakin terdengar ya. Betul Ustaz. Jadi ya saya juga sederhana melihat persoalan ini ya. Jadi kadang orang melihat ini kan memang kadangkala agama dijadikan komoditas politik, memang ini trennya juga seperti itu biasanya kan, dari dari orde ke orde sebenarnya. Kalau kita dari Soekarno itu kan Betul, sudah betul. kelihatan di situ kemarin seperti konten Nasakom itu kan Nasakomnya, yang langsung memicu perdebatan nasional pada saat itu. Soeharto dengan Islamnya kan, Betul. dengan demokrasi Pancasilanya, ya. Nah, sekarang era reformasi muncul lagi dengan doktrin-doktrin agama itu. Kalau saya sebenarnya melihat dari sisi ini, Stas ya, dimensi keadilan di negara ini. Karena kalau kita lihat terus terang ini, saya kutip bahasa dari Pak Hargogo, belum ada rezim di Indonesia ini sejak Indonesia berdiri ini yang menegakkan Pancasila, 4 konsensus dasar ini secara utuh, terutama nilai Pancasila tadi. Belum ada yang menegakkan secara utuh ya, secara komprehensif sila pertama sampai sila kelima, belum ada. Nah, kemudian yang kedua, kalau dalam konteks khilafah tadi, kalau saya sebenarnya yang perlu di Indonesia ini adalah sisi keadilan itu, dimensi keadilan ini yang harus dimunculkan, harus dikuatkan, harus ditampilkan. Kenapa riak-riak Papua merdeka sana, ya kan? Ya. Kenapa dulu Aceh ingin merdeka, ya kan? Mau jadi negara, ya. Kalau saya satu, keadilan. Baik. Ada nilai-nilai keadilan tidak tersentuh di sana. Apakah itu keadilan ekonomi, keadilan sosial, keadilan lingkungan, keadilan alam. Berarti Papua ini kan, sebentar saja ini saya lanjutkan dulu. Ya. Papua ini kan punya kekayaan yang sangat kaya. Kok orangnya tidak pakai baju? Yang punya uang kan dia. Di mana nilai keadilannya ini? Nah, ini kan ya tentunya negara harus mengakomodasi, harus hadir di situ. Kalau saya, jangan karena politik ekonomi kita sehingga ya sesama anak bangsa ini, anak warga negara kita ini saling mengorbankan. Kalau saya, jadi negara harus hadir di situ. Ya walaupun pada hari ini memang kehadiran negara masih dipertanyakan juga sebenarnya, walaupun pada faktanya memang kita selalu bersama-sama dengan negara, tetapi di sisi lain ada kondisi-kondisi tertentu yang utama, yang pokok, yang harus memang betul-betul di backup oleh negara. Ini kan di pasal 33 juga itu kan, mana negara kita perlu ya kan, itu harus dibuktikan. Jadi di situ, di khilafah tadi, saya ya Islam juga kan tidak memaksakan, tidak mewajibkan kan, harus berideologi seperti itu. Atau kita coba jujur saja dan berani saja. Kalau saya, mana umat kita yang mau potong tangan kalau mencuri, ada tidak? Coba silakan kita ini hukum bubat. Silakan kita objektif lah kita melihat. Contoh, waktu jangankan ini ideologinya saja, ini undang-undangnya saja kemarin, karena saya sempat ikut dalam proses perancangannya itu bersama profesor saya kemarin. Undang-undang pornografi dan pornografi. Ya. Ini kan ada beberapa budaya di Indonesia yang ya bisa saja umpama orang Bugis menganggap itu pornografi, tetapi orang Bali tidak. Orang Bali tidak. Itu budayanya dia. Nah, yang kedua, waktu banyak yang santet-santet kemarin itu mau dibuatkan juga hukum. Waktu mau diuji coba hukumnya, ada tidak dipanggil anggota dewannya turun? Ada Pak dari Bapak Ibu anggota dewan terhormat yang mau disantet ini sebagai bukti? Ya betul. Tidak ada juga ya. Tidak ada yang marah. Iya kan? Jadi maksud saya begini.
dalam dimensi kehidupan kita ini yang perlu kita bangun, yang perlu kita tuangkan dalam bentuk tertulis, karena negara kita negara hukum, artinya ya karena ya aliran hukum kita ini kan sipil law, artinya tertulis, positivisme. Jadi aturannya itu harus tertulis. Jadi kalau saya ya tidak perlulah kita teriak-teriak khilafah mau mengganti ideologi apa dan segala macam. Saya cukup dengan nilai-nilai agama ini umpama atau nilai-nilai Islam kita ini dimasukkan ke situ. Di peraturan perundang-undangan kita. Salah satunya umpama ini kalau di budaya Bugis kita itu adalah nilai sir itu sudah masuk di peraturan perundang-undangan nasional kita, itu sudah masuk nilainya. Ini kan salah satu, kalau saya ini kan salah satu nilai agama ya, nilai agama kita. Sedikit saya tambahkan ini tadi terkait dengan NKRI itu juga ada nilai di situ, ada nilai kesatuan wilayah, nilai persatuan bangsa, dan nilai kemandirian. Itu nilai utama, nilai-nilai kebangsaan yang ada di NKRI. Kemudian yang terakhir itu yang 4 konsensus dasar tadi itu ada di Bhinneka Tunggal Ika. Nah ini yang Bhinneka Tunggal Ika memang juga memang filosofinya dari Hindu Buddha itu ya, beda-beda satu jua itu. Nah itu ada 2 di situ adalah nilai nilai kekeluargaan dan kegotong royongan. Itu yang dari 4 konsensus dasar tadi. Jadi saya pikir ini nilai-nilai utama tadi dari 4 konsensus dasar yang mungkin perlu saya tampilkan di diskusi kita pada hari ini. Baik, sekira sahabat pemirsa dimanapun Anda berada bisa mendengar dan menyaksikan sendiri terkait tentang penjelasan tema kita hari ini, yang pada esensinya dinilai pertanyaan ketiga tadi kita mendapat bahwa terkait tentang khilafah ini adalah sebuah produk. Apalagi dekat-dekat 2024 ini itu pasti akan digaungkan kembali. Kalau kita melihat beberapa kubu-kubu kemarin yang kemudian masuk ke pemerintahan hari ini, tetapi di ranah bawah ini yang masih sangat ribut. Ini yang sulit untuk disatukan, bahwa konsep nilai daripada yang disampaikan oleh Ustadz tadi itu harusnya kita dalami. Belum lagi konsep khilafah ini adalah di negara-negara Arab itu sangat menolaknya, tidak ada yang menerimanya. Dengan beberapa tadi hukum bubar tadi, bisa saja kalau ada yang menanyakan Arab Saudi, ya Arab Saudi kan negaranya rakyatnya sudah makmur, sedangkan negara kita misalnya apabila itu dijadikan sebagai sebuah hukum, saya rasa betul apa yang dikatakan Ustadz tadi, banyak orang yang akan menambah deretan kasus di negara ini karena sepupu yang akan memotong tangan anaknya misalnya atau dan lain-lain sebagainya. Nah itu yang mungkin ingin ditekankan oleh Ustadz tadi, bahwa khilafah adalah memang ada, tetapi kita perlu melihat sejarah panjang kesesuaian dengan negara kita, dan diperjelas tadi bahwa NKRI dalam hal ini adalah Kebinekaan Tunggal Ika kita sudah jelas bahwa dia melihat dari Sabang sampai Merauke, dari berbeda-beda menjadi satu jua. Terakhir Ustadz, saya kira kita mau minta kesimpulan. Starting point kita, kami masih sangat ingin berlama-lama, akan tetapi kami dibatasi waktu. Semoga di lain waktu, bukan hanya di podcast Ada Topan Berita ini, Ustadz bisa berbagi ilmu dan berbagi informasi dengan hal-hal yang berkaitan tentang kenegaraan dan kebangsaan kita ini, terpun dalam eksekusi di moderasi beragama yang digaungkan oleh Kementerian Agama hari ini. Betul. Silakan Ustadz. Jadi sebelum saya simpulkan, ada satu hal yang memang ini bukan berarti karena kita di Yayan Parepare ya. Baik. Dan itu sudah dibuktikan di Yayan Parepare, Ustaz. Ini bukan karena saya menjabat di LP2M. Baik. Maksudnya sebagai pembantu di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Contoh konkret itu adalah pembukaan kuliah kita kemarin itu kan rektor dari Yayan Kristen Staken Toraja. Betul. Toraja kan? Iya. Inilah salah satu sebenarnya bentuk penerapan nilai-nilai
Moderasi beragama. Moderasi beragama kalau dia adalah nilai-nilai kebangsaan kita. Jadi perbedaan itu tidak jadi masalah. Jadi bagaimana sebenarnya kita menerima perbedaan itu di Indonesia ini. Ini yang utama menurut saya. Jadi ini juga mungkin saya simpulkan. Jadi sekarang ini kita bukan lagi waktunya bersaing, bukan lagi waktunya kita berhadapan-hadapan, tetapi sekarang ini waktunya kita harus bekerja bersama. Memang itu tadi isi pidato dari Bung Karno itu, bahwa mendirikan negara kita ini adalah semua untuk semua, semua untuk satu, satu untuk semua. Bukan satu golongan, bukan satu kelompok. Ya artinya kita harus bekerja sama. Orang cerdas kita di Indonesia sudah banyak. Itu yang pertama. Jadi kebersamaan kita ini, bekerja bersama ini yang perlu kita bangun mulai sekarang sampai seterusnya. Kemudian yang kedua mungkin yang penting dari saya juga ini, tema kita pada hari ini adalah nilai keadilan itu sendiri tadi. Nilai keadilan ini sangat perlu kita bangun, kita kembangkan, kita berikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena dari situ kita bisa menikmati kedamaian, bisa hidup harmoni, berdampingan dengan orang yang berbeda di sekitar kita itu tadi. Dan yang ketiga menurut saya, ya mari kita sama-sama menghormati nilai-nilai kebangsaan yang ada dalam 4 konsensus dasar tadi itu. Jadi 4 konsensus dasar, jadi bukan lagi pilar. Konsensus dasar, terutama ya terkait dengan ketaatan hukum itu juga, karena ya kita berada dalam wilayah negara hukum. Nah ini tadi kadangkala yang berkuasa mungkin merasa ya tetap ikuti aturan hukum. Yang oposisi pun kalau mau memberikan suatu perbaikan, ikuti aturan hukum. Nah ini yang 3 mungkin juga memang perlu kita semai bersama, kita lakukan dalam kehidupan kebersamaan kita terutama dalam berbangsa dan bernegara kita di Indonesia. Saya pikir ini cukup, Ustaz. Baik, terima kasih sekali lagi Ustaz sudah ingin datang dan memberikan pencerahan dan berbagi ilmu di podcast Ada Topan Rita. Sekira materi ini sangat ditunggu-tunggu buat kita semua terkait tentang kebangsaan kita, tentang agama kita. Sekali lagi dari apa yang disampaikan oleh Ustaz, memang masih banyak kekurangan yang ada dalam bangsa kita ini, tetapi bukan berarti kita ingin menggantinya secara serta-merta tanpa memikirkan darah para perjuang kita yang ada di Indonesia ini sendiri. Salah satu hal yang unik tentang terkait dengan materi hari ini tentang konsep khilafah, Rasulullah SAW saat mati itu tidak pernah memberikan sistem kenegaraan dalam Islam. Terbukti ketika dia belum dimakamkan pada saat itu, kaum Ansar dan kaum Muhajirin ribut terkait tentang apa sih sistem negara yang harus diambil setelah Rasulullah SAW wafat. Sekian dari saya, sekian dari kami dari TV Yayan Pare-Pare dengan slogan melebih warkadana makiada ampena wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.